Emang benar, kita bisa makeover kamar ala hotel hanya dengan budget under 50 juta. Kamu yang sempurnakan semua kisahku tentang cinta yang bahagia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Romeos and Juliet. Pasti semuanya udah pada penasaran, pengen tahu tentang makeover kamar mama. Kita general reveal, kita keluarin, kita spill semuanya sampai budget-budgetnya. Karena pasti pada penasaran kira-kira emang beneran ya kita tuh makeover kamar mama nggak sampai budgetnya 50 juta. Betul. Kita bongkar sekarang, oke? Ya. Oke. Ini kita sudah kehadiran Mbak Nurul dan juga Mas Ari dari My Best Interior. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di rumah kita. Ini kan orang-orang kan pada penasaran gimana sih wujud orang bentuknya di balik makeover kamar mama. Nah, ini dia bentuknya. Ini dia penampakannya. Yang satu jarang ke lapangan. Betul. Tapi Pak Ari suaminya hadir selalu di lapangan ya. Jadi Mbak Nurul ini yang pertama kali kontak-kontakan sama baby guys, dan Mas Ari ini sebenarnya lebih banyak tugasnya adalah di lapangan. Nah, Mas Ari, Mbak Nurul, sebenarnya yang pengen kita kasih tips lah ya untuk Romeo and Juliet ini, semuanya kan pada tercengang dengan masalah budget. Sebenarnya masalah budget itu gimana sih kalau point of view dari interior atau sebagai desainer atau kontraktor lah kita sebutnya ya, untuk sebagai eksekutor itu tuh bisa nggak sih disesuaikan dengan budget klien gitu? Misalnya, oke, untuk desain seperti ini itu di breakdown dulu atau seperti apa sih sampai akhirnya angka itu tuh bisa ketemu dengan klien, kesanggupan klien? Oke. Baik, Malaysia, Mas Bibi. Yang tadi Mas Bibi bilang kan, pertama kali kan Mas Bibi yang hubungin aku ya, telepon gitu. Terus rencana awalnya memang bilang awalnya mau desain kamar bener-bener makeover, ubah yang ada. Terus aku tanya juga dong yang pasti ke klien, ini kira-kira kamarnya mau dibuat seperti apa nih Mas, temanya? Kan banyak ya. Saya mau yang simpel-simpel aja, minimalis. Oh, ada juga yang mau modern klasik, juga tadi yang Mas Bibi bilang American klasik. Setelah itu ya udah kita lakukan survei, pengukuran, terus kita buat ini RAB-nya. Nah, kira-kira budgetnya sesuai nggak nih, masuk nggak nih sama customer kita, sama klien kita. Kemudian kalau misalnya memang ternyata ada kayaknya dikurang-kurangin dikit lah, kira-kira bisa nggak? Ya, boleh. Mau misalnya mau dikurangin dari segi spesifikasinya kan, atau memang mungkin mau disesuaikan ukurannya biar agak berkurang nih, makan bahannya nggak terlalu banyak gitu. Itu juga bisa sih Indonesia. Jadi balik lagi semuanya tuh bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Oke. Berarti ada tukar pikiran ya sama klien pasti. Benar, iya. Kita pasti mengenai kasih spek gitu. benar. Pasti kan Nurul kasih referensi, beberapa referensi pilihan. iya, pilihan. Kayak misalnya wall molding, ada yang kayu, Betul. ada yang gypsum, Ada yang PVC. ada yang PVC lagi sekarang. Dan itu lebih murah ya PVC ya. Iya, daripada yang punya di kamar mama ya. Oh, harus mahal dong. jadi- Kalau harus yang mahal. jadi tingkatannya baik. PVC itu yang paling murah, yang Gypsum. gypsum paling murah, Gypsum kan paling kedua, Iya. kedua Ada di atasnya gypsum, Oh, di atas gypsum PVC. PVC. PVC, PVC. abis PVC Meranti. meranti, Sama oh mahoni. Kayak mahoni itu jatuh kayu. benar-benar solid ya. Wood ya. Yang mama kemarin itu PVC. Bukan, Oh, kita bukan. benar-benar Itu pakai kayu. bahan yang wood. Oh kayu, Itu wood. wood. Itu Kayunya kayu. kayu apa tuh? Kayunya mahoni. Mahoni. Oke. Iya. Habis itu finishing. Kalau kita bicara dari wall molding dulu, ini finishingnya ini pilihannya juga ada banyak nggak sih? Banyak. Banyak ya. Banyak. Misalnya finishing ada apa aja sih untuk wall molding tuh finishing yang Kalau ditawarkan? finishing wall molding kayak ada yang dicat, ada yang finishingnya cuman mentahnya doang. Kalau orang misalnya pengen natural, Kayu karena ya. kayu, nah pengen di. Tapi itu cuma berlaku untuk yang kayu ya. Untuk yang kayu doang. Nah, PVC nggak untuk bisa, bahan gypsum nggak PVC, bisa. gypsum itu harus dicat. Iya.
Nah, warnanya pun bisa menyesuaikan dengan warna tembok kah, atau mau beda nih warna wall moldingnya daripada tembok juga bisa. Oke, jadi kayak profilnya warnanya kayu, tapi begitu temboknya Beda. itu warnanya beda. Itu bisa juga ya. Bisa. Jadi tergantung referensi maunya kayak gimana gitu ya. Terus kita lanjut ke lantai, floor. Nah, Floor ini pakai apa ya kemarin ya? kita waktu itu sepakatin Mas Ari sebenarnya yang kasih saran. Kalau American Classic Mas Baby, aku kan cuma bilang aku pengen kayak American Classic. American Classic itu berarti kan mesti kontras, temboknya putih, bawahnya harus gelap. Nah, aku pengen kayu gitu loh. Aku nggak mau aslinya kan keramik ya. Aku nggak mau keramik, gimana ya Mas? Ya udah kita pakai vinil aja ya. Kita mutusin pakai vinil yang bermotif wood gitu kan. Iya. Nah, itu si vinil itu masangnya harus dibongkar dulu keramiknya? Oh enggak. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Nah, itu dia tuh aku tahu. Si keramik ini kita bersihin sampai benar-benar bersih. Nah, baru tuh kita aplikasinya cukup pakai lem doang. Pakai lem aja langsung lem ya? doang. Itu Nah, berarti dari- ada selisih naik ya? Iya, benar. Dari ruangan yang 3 lain? Nah, itu cuma 3 mili. Cuma 3 mili memang nggak berasa, nggak kesandung guys. Nggak akan bikin kesandung, tenang aja. Dan itu pun sesuatu saat mau kita Rubah. itu nggak bakalan merusak si keramiknya juga. Keramiknya tetap Keramiknya utuh tetap ya utuh. di Maksudnya bawah. ganti spek, tarik, robek, ganti apa nggak apa ya. Benar. Iya, nggak akan merusak si keramiknya ya. Oke, berarti lantai itu lantai yang ada di ruangan tidur. Tapi berbeda untuk kamar mandi nih. Nah, berbeda. Kamar mandi ini pakai materialnya tegel ya. Sebelum ke material kamar mandi, ini kita bahas ininya dulu sayang. Jadi kamar mandi itu dulu itu kita harus bongkar. Bener nggak Mas? Ya kan, karena menurut Mas Ari udah bongkar aja Mas Baby ya kan. Nah, kita bongkar, kita ini ulang ya. Plaster Plaster. Plaster ulang, diaci ulang dengan konsep waktu itu yang kita udah sepakati, kita mau bikin kolonial ya. kolonial. Ini kita bicara kamar mandi ya. Cuman di kamar Betul. mandi ini kita agak Kesulitan. gambling juga sih, kesulitan untuk desainnya karena kita ngikutin seleranya Mas Baby. Iya, mau ada wood wall moldingnya yang klasik tapi kolonial juga gitu Terus kan. sama banyak pindah ini ya, WC pindah tempatnya. Oh, layoutnya Layout. benar. Yang kita pindah. Terus wastafel juga pindah ya Mas. Posisinya. Iya, Itu posisinya. berhubungan dengan saluran pipa ya. Kalau berubah layout ya. Dan konsep Iya. kamar mandi Mama dulu kan batap. Oh, mau Iya, ada batap ya. ada batapnya. Sekarang jadi shower. Karena pertimbangannya batap juga nggak terlalu kepake ya buat Mama, karena kita diskusi sama Mas Hari takut kepleset juga, Iya. naiknya juga mesti begini, Iya, kan? iya. Jadi kayaknya buat Mama Dipakein paling yang oke yang shower. Yang kedua untuk pada saat kita nih guys ya, nih buat kalian semua, begitu layoutnya pindah, itu kan berarti kita harus melihat benar-benar sesuai ukuran nih. Nah ini dari The My Best Interior juga menyediakan jasa untuk 3D ya, gambar 3D-nya sayang. Jadi jangan khawatir kalau misalnya jadi nggak nebak-nebak nanti WC pindah ke sini. Kayak gimana ya? Kayak gimana ya bentuknya ya? jaraknya berapa, Jaraknya kayak apa perspektifnya gitu Nah, ya. ini My Best Interior kemarin kasih 3D. kasih layout 3D dulu ke kita. Oh ternyata emang oke. Penting loh itu. Penting Yang banget. namanya 3D itu Penting penting. Kalau 2D itu kayak halu-halu gitu ya, ternyata Iya. beda hasilnya. Tapi kalau udah 3D itu paling mendekati real ya. Betul. Pada Jadi mereka, ya. jadi aku pun sebagai klien udah tidak meragukan gitu loh. Nggak Karena gambling lah ya. nggak gambling. Karena waktu itu kan konsepnya dari aku tuh agak beda gitu loh. Karena Mas Hari waktu itu belum tahu nih mau ke arah mana nih, karena baru klasik aja ya Mas. Iya, itu. baru. Nah, tiba-tiba yang aku punya bayangan waktu itu aku pengen tegel kan. Iya. Nah, istilah tegel juga kayaknya baru tahu loh ya Iya, Mas. kita baru tahu Karena- juga tuh tegel, dapat ilmu juga tuh. Enggak, soalnya keramik sekarang itu udah ada Mas. Tegel yang keramik itu udah ada sebenarnya. Tegel keramik. Jadi motifnya tegel tapi keramik.
Oh. Tapi Iya. ukurannya beda ya Mas, kalau nggak Beda. salah ya. Beda Ukuran ukuran. keramik gitu, 30 kali 30 kali kecil. Nah kalau yang tegel yang aku mau itu bener-bener 20 kali 20. iya 20 kali 20, jadi bener-bener handmade. Mm-mm. Dia bikin dan dia kalau bikin dia cuma 70 biji, 100 biji gitu loh. Nah aku bilang sama Mas Ari, Mas kalau bisa jangan salah masangnya. Kenapa? Karena stoknya dia tinggal 80 biji gitu ya. Mm-mm. Nah kalau misalnya ada yang salah 2, 3 atau 5 biji gitu ya, pecah atau gimana, aku mesti nunggu pabriknya bikin Iya. lagi. Ya belum tentu sama lagi warnanya ya kan. Iya. Nah jadi waktu itu faktor kesulitannya itu aja ya. Iya, itu Masalah aja sih. tegel. Masalah Tapi untungnya tegelnya. waktu itu juga kita bikin ini ya, di kamar mama itu akhirnya kita putuskan juga Mas ya. Duh kayaknya kalau pintunya biasa aja gimana gitu ya kayaknya. Kurang sesuatu Kurang, gitu ya. gitu loh, udah keren, pocket tegel terus konsep Wall ada moldingnya wall juga molding. bagus. Wall molding di kamar mandi kata Mas Hari cuman baru di situ doang, katanya baru kepikiran. Tapi boleh juga sih Mas, bagus juga dia bilang katanya. Berarti emang kerja sama kita boleh tuh Mas. Nah, terus gimana kalau hidden door Mas? Hidden door gimana Mas? Hidden door jadi apa namanya? Ini menarik karena itu kita sepakat bahwa wall moldingnya ini nyambung sampai ke Pintu kamar pintu mandi. kamar mandinya. Kamar mandi. Jadi di mana orang ngelihat Kamuflase dari ya? luar, Iya, kamuflase. orang dari luar itu ngelihat kalau itu adalah sepertinya tuh tembok sama wall molding. Iya, iya. Nyambung gitu. Tapi ternyata- begitu kita buka, Itu adalah kita pintu. dorong ya, berarti itu ada pintu kamar mandi gitu loh. Nah, kesulitannya gimana tuh Mas Ari? Begitu Pintunya Mas tuh bingung tuh gua. Di begitu pintunya doang. eksekusi. Yang sulitnya itu sih buat cari presisi buat buka tutup pintunya doang. Iya, Cuman ya bisa lah teratasi. Bisa lah. bisa teratasi Bisa ya teratasi. gitu ya. Dan jadilah hidden door dengan tema kolonial. Itu Kolonial. keren. Jadi nggak ada apa namanya, orang kalau dari tampak luar tuh memang benar-benar terlihat kayak- seakan-akan itu adalah tembok ya. Tembok yang dikasih wall molding tuh. Tapi Nah. untuk ngebukanya itu cuma didorong aja ya. Tinggal kita dorong. Ditarik. Nggak ada sorry. handle. Kita Ada tarik. handle Oh, ada handle tarik handle-nya. ya. Handle-nya juga American Classic modelnya kita tarik. Nah, satu lagi nih ya, ada pintu juga yang memang diganti. Diganti. Itu yang arahnya Backyard. menuju ke backyard ya. Nah, itu tuh pintu apa sih Mas? Terbuat dari apa materialnya? Pintu itu kan awalnya kan dari pintu lama yang di rumah mama itu pintu kayu. Pintu kayu, aslinya. iya. Tapi kan udah keropos ya Mas. Udah ngeropos. Mm-mm. Cuman kan gimana tuh kalau kita kasih di pintu aluminium Mm-mm. pakai kaca gitu. Mm-mm. Jadi biar si kamar ini lebih luas lah kelihatannya. Benar. Nah, dan si mama pun ketika bangun tidur buka kerai Iya. langsung lihat taman belakang. Iya. buka, Iya. gitu. Iya ya, dan memang pemilihan pintu yang model itu tuh mendukung banget gaya desain klasiknya ya. Bener-bener bentuknya. Jadi kalau misalnya kita bisa sih pakai kayu, cuma sayang banget jadi ngasih efek sempit ya, ngeblok gitu ya. Tapi kalau pakai kaca justru jadi lebih sirkulasi udara juga lebih bagus. Dan Terus- enaknya kalau untuk sama interior yang paham mengenai konsep desain segala macam basic interior ini, dia tahu pintunya tuh bentuknya tuh kotak-kotak gitu. Iya, iya. Nah, jadi Mas Ari tuh pasti kasih ide gitu loh. Mas bagus ini kotak-kotak. Iya. Gitu loh. Mm-mm. Terus nanti gagangnya panjang. Jadi klasik, dipikirin benar-benar sedetail klasik, itu ya, gitu. supaya nggak belang dengan desain klasiknya itu ya. Betul. Oke, lanjut ke sebelah kamar mandi. Waktu itu juga bingung karena aku udah sok-sokan ngomong ini sama Mas Ari. Mas, udahlah meja rias kita ada kok. Satu setel, ya ngomongnya satu setel lagi. Satu apa ya? Satu set gitu. sama lemari baju Satu mama. setel sama lemari baju mama. Ternyata begitu aku lihat, terus aku masuk ke situ, Belang. belang. Nggak blend Konsepnya ya. nggak blend gitu loh, karena
nggak tahu ya, Meja agak rias kurang mama. blend aja Karena gitu. meja riasnya mama nih adalah lungsuran dari almarhum Oma. kakek oma ya. Oma, jadi bener-bener jati asli biasa ya, orang tua zaman dulu itu mereka nyimpen Keren sih furniture sebenarnya. yang apa ya, bener-bener materialnya zaman sekarang udah nggak ada yang Udah nggak ada sekokoh sebenarnya. itu ya, jati Cuman ya. Cuman pada saat itu memang karena Udah jual ke Dani aja lah udah. Iya, ya. Mas Dani. Sampai Pendapat akhirnya bikin enggak, kenapa kita harus pikirin konsepnya waktu itu, karena tempat tidur itu waktu datang itu cukup gede ya. Gede. Nah jadi Makan jarak tempat. antara itu terlalu makan tempat kalau harus ada meja Meja rias rias. itu lagi. Nah sampai akhirnya ya udah kita terpaksa lagi tuh mikir, Mas gimana nih Mas, kata Mas Ari ada ide nggak segala macam yang kita bikin. Waktu itu ya udahlah kabinet TV kita plus bikin. meja rias. Nah itu sangat menarik juga tuh. Jadi Mm-mm. kabinet TV sekalian meja rias. Terus jadi kacanya tuh bulat, ya. Terus ada TV juga di situ. Nah, jadi bener-bener kabinetnya ini Two in looks-nya one. sih modern ya. Modern dan itu pun kita kasih warnanya yang hitam. tuh. Iya, Hitam Mas doff, Ari bilang gitu. gini kayak bagusnya hitam Mas. Hitam Dove ya. Matte, Doff. matte, Mm-mm. doff gitu. Mm-mm. Nah, keren. Nah udah gitu paling seperti biasa kalau American Classic itu Mas ya kalau nggak drop ceiling kayaknya nggak seru ya. Jadi Nah, itu ada terasa Itu makeover. gimana caranya supaya yang nonton juga pengen tahu nih, kalau misalnya kita mau renov nih kan kayak rumah aku aja karena sering banget benerin lampu, bisa dilihat guys ceiling rumah kita begitu cantik jelita, ini mau di bolong-bolong, diperkosa juga. bolong-bolong. Nah, nanti akan segera dibenahi oleh Mas Ari dan Mbak Nurul. Nah, ini kan orang-orang kadang-kadang nanya gini, aduh repot nggak ya harus ngebongkar ceiling serumah-rumah, dan apalagi mau dimodifikasi dengan adanya LED, terus ada apa namanya drop ceiling segala macam, itu kan didesain gitu ya. Nah, itu tuh cukup merepotkan atau apa tips dari Mas Ari juga Mbak Nurul nih kalau misalnya mau merenov ceiling aja deh, gue ceiling di rumah udah kacau banget gitu. Kalau ngerepotin sih enggak ya. Itu simpel ya, pekerjaan Simple simpel. sih sebenarnya. Misal kadang kan kalau yang di kamar mama nih, plafonnya kan udah ada. Plafonnya kan sebelumnya kan udah lumayan rapi, gitu ya. Cuman adalah sebagian yang rusak. gelap Iya. ya. Nah itu kalau itu kan kita finishing ulang. Nah, kalau drop ceiling yang sekeliling itu kita tambah tuh. Oh, Dan- ditambah, jadi bukan semua full Enggak, diganti. kita nggak perlu bongkar. Oh. Enggak. Mana yang pantas kita bongkar kita bongkar. Cuman kalau yang enggak, kalian di kamar mama kan kita nggak perlu bongkar. Cuman kita nambahin rangkanya doang sekeliling. Baru tuh kita pakein gypsum lagi. Untuk Kayak- turunnya yang Ya, dropnya untuk itu. turunnya Jadi tambahannya itu hanya yang dropnya aja. Iya, dropnya aja. Oh, jadi yang atasnya itu sebenarnya existing plafon yang dulu. Tetap kita bisa manfaatin. Tapi yang paling penting mungkin Mas yang harus dipastikan ketika kita mau renov ceiling itu adalah pastikan jangan ada kebocoran dulu ya. Benar. Jadi Itu dibenahin paling dulu, utama. itu paling utama. Benar. Karena sayang dong kalau kita udah ngerenov ceiling tapi ternyata ada masalah bocor, rembes, segala macam. Akhirnya sayang, malah wasting money Iya, gitu ya. Itu yang harus dipastiin dulu ya. Oke. Kayak untuk instalasi kabel-kabel lampu semua udah kita atur. Iya. Dengan titik-titik lampunya, listriknya. Dan yang menarik juga menurut aku kamar mama terlihat jadi lebih mewah banget dan luxury itu adalah tata lampunya. Tata lampu. Jadi tata lampu tuh penting banget kalau menurut aku Cahaya. ketika kita lagi mau merenov ruangan atau kamar lah, misalnya kalian pengen renov kamar, yang paling penting tata lampunya juga dipikirin. Iya, Jangan lampu pencahayaan yang biasa aja. aja, pencahayaannya cuma ya udah satu aja deh gue di tengah biar irit, Iya. nggak akan cakep kayak Iya. hotel. Karena kalau kita ke hotel-hotel juga memang mereka main lighting banget ya. Jadi ada lighting di kanan kiri, kayak di kamar mama tuh kan ada kanan sama di kiri, terus di ceilingnya juga ada di Juga ada sekeliling, lampu. terus ada, jadi saklarnya tuh ada beberapa mode lah ya, ada beberapa pilihan yang mau Jadi kalau full mama semua. mau remang bisa. Ya kuning, ada putih, ada. Kalau mau terang semuanya ya semuanya dinyalain termasuk wall lamp ya itu ya yang di tembok lah. Iya. Iya, lampu Mm-mm. gantung yang di pinggir. Iya, pinggir tempat Iya. tidur. Sama di meja ria sama di TV juga ada lightingnya ya.
Itu salah satu tips untuk membuat look kamar kita yang udah di makeover akan terlihat lebih luxury atau lebih moodnya tuh lebih warm gitu ya, lebih mewah tapi juga hangat gitu. Jadi jangan sampai nggak dipikirin yang namanya tata cahaya. Oke, berarti kesimpulannya adalah mungkin ya merenov kamar dengan budget di bawah 50 juta mungkin? Kalau di My Best Interior mungkin dong. Jadi buat teman-teman semua, buat Romeo dan Juliet yang lagi pengen punya rencana untuk merenovasi kamarnya atau merenovasi rumah. Sama kasusnya mau membahagiakan mamanya Iya, misalnya. kamarnya dulu deh, nanti nyicil ada rezeki lagi, baru ruang tamunya, baru dapurnya, baru apanya satu-satu. My Best Interior ini sangat welcome dengan apapun planning kalian semua untuk bisa mempercantik, makeover kamar dan rumah. Tapi My Best Interior nggak terima kerjaan kalau merenovasi kamar pacarnya, ya. Kenapa? Nanti belum sah. Oh, belum sah, nanti jadi gonong gini ya. Betul. Nanti ribut ya. Belum jadi gonong gini malah. Oh, iya, nanti tiba-tiba ditagih begitu putus. Belum muhrimnya, bukan muhrimnya ya. Mahram. Enggak boleh. Nah, oke, itu aja Romeo dan Juliet. Mudah-mudahan informasi episode kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nanti aku akan tampilkan kontak untuk ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nurul atau juga Mas Ari ke My Best Interior. Silakan, mudah-mudahan bermanfaat kontennya. Sampai ketemu di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.